Sama akan merenungkan tema Yesus sumber kerahiman. Hati Yesus sumber kerahiman. Kita bersyukur atas pernyataan kasih Tuhan lewat hatinya yang maha kasih. Ya. Yesus bersabda kepada Santa Faustina, "Aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal kasih yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa. Dan engkau memahami hal ini apabila engkau merenungkan sengsara. Serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka." Apabila dengan hati remuk redam dan dengan iman engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Inilah doanya. Oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Ini sesuatu yang sungguh amat indah. Ternyata memang Tuhan memberi juga kepercayaan kepada kita untuk menghantar banyak jiwa menemukan rahmat pertobatan di dalam Tuhan. Hati Yesus senantiasa memancarkan kerahiman bagi kita. Dan kita sungguh terus mengandalkan Dia, karena dari hatinya itulah terus tersembul anugerah rahmat kerahiman yang disediakan bagi banyak orang, bagi semua orang. Ini sungguh merupakan undangan yang sangat indah, karena pada akhir-akhir ini ada begitu banyak orang berdosa. Dunia menjadi semakin keras, dunia menjadi semakin kasar, dunia sesungguhnya tidak mengandalkan Tuhan. Dunia sungguh seringkali ya justru menolak tawaran kasih Allah. Allah yang telah memberikan segala-galanya, memberikan cintanya, memberikan hidupnya, tapi justru ditolak oleh dunia. Maka Tuhan memanggil pribadi-pribadi tertentu, dan secara khusus Santa Faustina yang menjadi rasul kerahiman ilahi, dan kepada kita semua yang berdevosi kepadanya, untuk membawa banyak jiwa menemukan rahmat pertobatan ini. Nah, kita diajak untuk menyadari bahwa memahami kasih-Nya secara lebih mendalam, itu berarti apa? Kita dimampukan untuk memaksimalkan anugerah Allah, anugerah akal budi, anugerah hati, dan anugerah jiwa. Ya. Maka semakin kita memahami kasih-Nya terus-menerus secara mendalam, kita diundang untuk memaksimalkan potensi-potensi dari Tuhan ini. Setiap dari kita diberi potensi-potensi ini, kita semua diberi akal budi, kita diberi hati dan jiwa yang terus terarah kepada Dia. Maka kalau akal budi, hati dan jiwa itu kita maksimalkan, di sana kita semakin menemukan dan memahami kelimpahan rahmat-Nya, dan semakin dimampukan untuk menyebarkan anugerah kasih itu kepada semua orang. Ya. Maka penting sekali untuk mendengarkan ya sabda Yesus ya kepada Santa Faustina ya. Faustina menulis dengan tegas soal anugerah ini. Budi, kehendak hati, ketika kemampuan ini harus dilatih pada waktu berdoa ya. Jadi ketika kita berdoa, kita memang harus melatih tiga kemampuan, tiga daya ini. Budi, kehendak, dan hati. Itu harus terus dilatih. Sebab dengan melatih daya-daya ini, kita semakin bisa merasakan anugerah kasih Allah yang begitu luar biasa itu. Maka Santo Faustina berdoa, Yesus, berilah aku akal budi, suatu akal budi yang kuat, supaya dapat memahami Engkau dengan lebih baik. Sebab semakin aku mengenal Engkau, semakin berkobarlah kasihku kepadamu. Yesus, aku minta akal budi yang tajam, sehingga aku dapat memahami masalah-masalah ilahi dan luhur. Yesus, berilah aku suatu akal budi yang mendalam, yang dapat membuat aku mengerti hakikat ilahi-Mu
dan jati dirimu sebagai Tritunggal. Maka sebenarnya anugerah akal budi ini, ketika ini kita olah, kita kembangkan, kita semakin melihat siapa Yesus, mengalami dalamnya cintanya. Dan apa? Cinta kasih kita semakin dikobarkan. Cinta kita kepada Dia. Sebab sebenarnya siapa sih orang-orang yang diutus oleh Tuhan itu? Adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Kalau hati kita berkobar akan cintanya, itu ya kriteria orang yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya itu. Ketika kita sungguh punya cinta untuk Yesus yang berkobar-kobar itu. Maka kita ingat ketika setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri di tepi danau Genesaret kepada Simon Petrus yang akan diteguhkan kembali kepemimpinannya. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yesus bertanya sampai 3 kali. Ya. Maka kriteria orang-orang yang dipilih untuk memimpin dan melayani, talent adalah mencintai Yesus. Kalau hati kita sungguh dikobarkan oleh kasih itu, ya. Dan kasih itu sungguh-sungguh akan semakin berkobar kalau kemampuan akal budi itu terus kita kembangkan, kita olah. Maka ya kita baik sekali kalau kita juga sering banyak membaca, mengolah pikiran, ya mengikuti seminar-seminar, webinar, supaya akal budi kita terus dikembangkan. Kita semakin mempunyai banyak pengetahuan. Lalu dari sana kita bisa semakin mengenal identitas Yesus yang sesungguhnya, dan hati kita semakin dikobarkan dalam melayani dan mewartakan Dia. Maka kasih itu dapat dipahami dengan apa? Ditegaskan Yesus kepada Santa Faustina dengan merenungkan sengsaranya. Ya, merenungkan sengsaranya. Ya. Maka pada jam suci kita diingatkan bahwa doa apa yang paling baik, doa jam suci. Ya, setelah kita mendoakan doa jam suci itu, lalu kita hening sejak merenungkan sengsara Tuhan. Ya. Maka dianjurkan kalau ada waktu, ada kesempatan, ya berdoa jalan salib. Ya. Mau yang panjang ya bagus, tapi paling tidak ya jalan salib yang pendek. Atau kita hening sejenak merenungkan sengsaranya, menatap salibnya. Ya. Maka baik kalau misalnya pada jam 3 itu kita, kalau ada kesempatan kita datang ke kapel, kita memandang dan merenungkan sengsara Tuhan, itu sungguh-sungguh amat indah. Dan di sana kita bisa semakin masuk dan memahami, menyelami betapa dalam dan kayanya, luhur dan luasnya kasih-Nya yang tanpa batas itu. Inilah cara untuk berakal budi luas dan dalam. Ya, Tuhan mengingatkan. Ya. Lalu berkat akal budi yang cerdas, semakin tahu, jati diri Yesus itu. Ya. Yesus berbicara tentang merenungkan sengsara. Ya, inilah puncak karya Yesus di bumi. Ya, Dia berkarya. Ya, akhirnya apa? Dimahkotai dengan sengsara di kayu salib. Ini puncak karya. Dia memberikan segala-galanya. Ya, dengan wafat di salib itu. Mukjizat memang menyukacitakan. Setiap orang ya pengen mengalami mukjizat itu, membuat sukacita. Tetapi duka cita, sengsara itu mendukakan. Ya, memang ya orang cenderung untuk mencari mukjizat-mukjizat dan mencoba untuk menghindari yang namanya penderitaan, duka cita. Ya, orang tidak senang mengalami penderitaan. Siapa dari kita yang suka mengalami, yang suka sengsara? Ya, jujur kita ya kalau bisa menghindari. Tapi apa? Ya, dikatakan bahwa yang membuat sakit sungguh mendewasakan manusia. Ya. Nah, ketika kita juga mengalami aneka macam penderitaan, rasa sakit, itu membuat kita menjadi semakin dewasa, semakin beriman, semakin matang, semakin dekat, dan semakin melihat, mengalami cinta Tuhan, dan mampu semakin mencintai. Ya. Cinta, ya, itu berkorban, dan akhirnya diwujudkan apa?
mau menderita. Kalau orang ngomong, saya mencintai Yesus secara total, tetapi tidak mau menderita sama sekali, ya omong kosong. Ya, justru cinta itu akhirnya diwujudkan dalam pengorbanan itu. Ya, maka apa yang membuat kita sakit itu seringkali membuat kita menjadi dewasa. Mulai dari saat ia anak sampai dewasa, sengsara Yesus paling mendewasakan para pengikutnya. Maka para murid Yesus itu semuanya yang mengalami sengsara sudah diingatkan. Ya, mereka yang menjadi muridku harus apa? Ya, yang layak itu ya harus memikul salib. Ya, memikul salib. Ya, memikul salib. Ya, menyangkal diri memikul salib dan mengikuti Yesus dengan setia. Ya, maka sengsara itu sungguh-sungguh semakin mendewasakan para murid Yesus. Sengsara memang menggoncangkan iman para murid. Para murid menggoncang dengan sengsara itu. Setelah itu mereka merenung mengapa Mesias harus menderita dan dibunuh. Nah, lewat permenungan itu mereka lalu didewasakan dalam iman. Ya. Tetapi permenungan itu harus apa? Bukan hanya sekedar direnungkan, tapi disuburkan dalam doa. Ya, dalam doa. Renungan-renungan refleksi kita itu lalu disuburkan dalam doa. Ya. Maka Tuhan mengingatkan, serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Ketika kita sungguh berdoa, berjuang untuk orang-orang berdosa, kita akan dihantar untuk menemukan banyak sengsara. Tetapi kalau itu sungguh kita bawa dalam doa, itulah yang sungguh digemari oleh Tuhan. Karena itu menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Jadi merenung sambil berdoa, merenung sambil semakin menyadari betapa besar kerinduan hati Yesus sebagai juru selamat. Ya. Dalam renungan itu kita bawa dalam doa, dan di sana kita semakin menyadari betapa rindunya hati Tuhan untuk keselamatan setiap jiwa manusia. Setiap jiwa manusia sungguh amat berharga di mata Tuhan. Siapapun, bahkan penjahat besar sekalipun. Nah, Yesus mengingatkan bahwa ya doa-doa itu memang dialamatkan apa? Untuk atas nama seorang berdosa. Buku Harian Faustina 186 menyatakan demikian. Apabila dengan hati remuk redam dan dengan iman engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Maka bila misalnya saudara lagi dikecewakan oleh orang lain, orang yang mencekno, menyakiti, atau bahkan menolak, memfitnah, kesempatan yang baik untuk membawa dia kepada belas kasih dan kerahiman Tuhan. Doakan, doakan, hantar untuk mengalami hati Yesus, mengalami belas kasih-Nya, hantar kepada hati Yesus yang Maha Rahim. Nanti Tuhan memberikan rahmat pertobatan. Ya. Kadang-kadang kita, itu musuh saya, mengapa saya doakan? Saya tidak mau, saya hanya mendoakan orang-orang yang baik sama saya. Yesus justru meminta apa? Kita mendoakan musuh-musuh kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, membawa mereka, menyebut mereka dalam doa, dan menghantar mereka kepada kerahiman, belas kasih, kepada hatinya yang maha kasih. Di sana Tuhan membuka jalan pertobatan itu. Dan kita sungguh telah menjadi murid Yesus yang baik. Ya, kita sadar ya bahwa setiap manusia itu pasti berdosa, ya, pasti berdosa. Ya. Namun seringkali banyak orang yang mungkin tidak pernah didoakan sebab semasa mereka hidup mereka terkenal sebagai penjahat besar misalnya. Ya, ada penjahat besar, ya orang enggan mendoakan, bahkan malah kemudian menghujat bisa jadi. Kenyataannya ada cukup banyak orang yang tidak hanya berdosa sebagaimana manusia pada umumnya, melainkan sungguh-sungguh apa? Mencintai dosa. Oh, bahwa itu berdosa, itu tidak baik, itu salah. Tapi yang nekat, malah dia senang dalam situasi dosa itu.
menikmati perbuatan jahat, atau malah juga membanggakannya, dan sama sekali tidak mau berhenti dari perbuatan jahat itu. Mereka tidak peduli akan Tuhan, atau yakin bahwa mereka saja yang bertuhan, sedangkan semua orang lain dianggap kafir. Ya. Jadi ada banyak orang-orang yang punya pemikiran demikian itu. Nah, justru karena keyakinan itu, mereka semakin tenggelam dalam perbuatan-perbuatan tercela yang dikutuk oleh dunia yang beradab ini. Justru mereka harus kita doakan secara khusus. Yesus ingin supaya justru mereka lah yang kita doakan secara khusus. Mengapa? Supaya mereka pun akhirnya mengenal kerahiman Tuhan, berlindung pada kerahimannya, dan mengandalkan Dia. Kita yakin bahwa ya ketika kita mendoakan, nanti Tuhan juga memberi saat-saat beramat, saat-saat pertobatan itu. Ya barangkali detik-detik terakhir hidupnya bisa jadi. Ya. Kita ingat ya dua penjahat di samping kanan kiri Yesus, yang satu menghujat, satunya kemudian memandang Yesus dan mengalami rahmat yang luar biasa. Dia lalu waktu itu sadar ketika melihat Yesus yang tersalib itu. Dia sadar, Yesus, ingatlah daku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus lalu menyatakan dan memelihatkan hatinya yang makasih, hatinya sebagai sumber belas kasih dan kerahiman. Hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Luar biasa, penjahat besar akhirnya bisa mencuri surga. Nah, betapa Yesus juga ingin supaya kita juga membawa, menghantar banyak penjahat-penjahat kaliber dunia barangkali, untuk juga bisa mencuri surga pada detik-detik terakhir hidup mereka. Maka Yesus sungguh rindu supaya ya orang-orang yang memang menolak kasih-Nya, menolak keberadaan, menolak Tuhan, akhirnya kita bawa dalam doa-doa kita, dan nanti saatnya Allah memberikan rahmat, membuka jalan kerahiman itu. Ya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, masuk neraka untuk selama-lamanya. Tidak, itu bukan kehendak Allah. Tuhan menghendaki supaya apa? Semua orang mengalami surga. Ya. Maka Tuhan tidak menghendaki seorang pun mati dalam dosa tanpa pengampunan, tanpa belas kasih-Nya. Maka saat ini Allah membuka lebar-lebar gerbang kerahiman dan belas kasih-Nya ini. Maka Tuhan mohon supaya para pendosa didoakan secara istimewa justru pada jam kerahiman, pada saat pintu surga terbuka untuk sampai kepada semua orang, termasuk mereka yang dicap penjahat besar. Ya. Maka pada jam kerahiman apa yang kita doakan? Yang paling tepat justru kita mendoakan orang-orang berdosa. Mereka kita hantar, kita bawa kepada kerahiman dan belas kasih Allah. Sebab inilah jam-jam di mana Allah membuka pintu kerahimannya secara berlimpah. Tuhan menyediakan anugerah belas kasih secara berlimpah. Hatinya sungguh penuh kasih. Yesus tahu bahwa orang-orang yang biasa merenungkan sengsaranya akan semakin mengenal hatinya yang penuh belas kasihan, dan dengan sendirinya akan semakin dipacu untuk menjadi serupa dengannya. Ya. Maka Yesus justru mengundang kita supaya kita menghantar orang-orang ini. Dan ketika kita merenungkan sengsara Yesus itu, kita semakin mengalami belas kasih Yesus. Kita menjadi semakin serupa dengan hatinya yang penuh kasih. Rasakan ketika ya Anda kalian dengan tulus hati merenungkan sengsaranya, memandang salib Yesus, memandang lambungnya yang ditikam, mengeluarkan darah dan air. Anda akan merasakan denyutan kasih Allah masuk dalam hati,
hati kita juga diubah menjadi lembut, menjadi penuh kasih. Rasakan dan hayati hal itu. Hanya orang yang suka merenungkan sengsara Yesus akan lebih peduli pada para pendosa. Ya. Kalau kita misalnya masih cuek-cuek saja dengan orang lain, terutama mereka yang berdosa, bisa jadi ya kita kurang sungguh mendalam merenungkan sengsaranya itu. Mungkin kita sudah banyak berdoa minta ini dan itu bisa jadi, tetapi mungkin kita kurang secara intens fokus mendalam merenungkan kasih lewat sengsaranya itu. Ketika kita merenungkan sengsara Tuhan, nanti justru kita menjadi semakin peka, semakin peduli akan orang-orang berdosa. Karena kita sendiri merasa, saya telah berdosa di hadapan Tuhan. Saya sungguh berdosa, saya berdosa besar. Dan saya mengalami rahmat pengampunan yang berlimpah. Dan saya ingin juga membagikan anugerah belas kasih ini bagi orang lain. Maka saya menghantar jiwa-jiwa pendosa kepada belas kasih dan kerahimannya. Saya membawa kepada hati Yesus sumber kerahiman. Nah, di sana ya musuh-musuh Yesus dan musuh-musuh kerajaan Allah serta orang-orang yang terancam keselamatan akan dihantar untuk menemukan lautan kerahimannya. Sabda-sabda Yesus hubungan dengan merenungkan sengsaranya, ya ada banyak. Ya, misalnya dalam buku harian Faustina 149 dikatakan, pandanglah dan masuklah ke dalam sengsaraku. Yesus mengundang supaya kita memandang dan masuk, merasakan, menghayati sengsaranya. Engkau paling menyenangkan hatiku ketika engkau merenungkan sengsaraku yang pedih. Ketika kita sungguh merenungkan sengsaranya dengan pedih, ya, di sana kita bisa mengalami rahmat Allah dan ini menyukakan hati Yesus. Ya. Maka ketika kita berdoa demi sengsara Yesus yang pedih, kita minta kepada Bapa supaya Bapa berbelas kasih dan menyatakan rahmat-Nya bagi dunia ini, bagi para pendosa. Benamkanlah dirimu dalam sengsara. Kita diajak untuk masuk dalam sengsaranya, merenungkan sengsaranya. Ya. Maka renungan-renungan jalan salib sungguh membantu kita untuk sungguh masuk dan membenamkan diri dalam sengsaranya. Renungan ini hendaknya juga dihati dari kedalaman batin, dari hati kita, supaya hati kita juga pelan-pelan diubah serupa menjadi hatinya yang lembut dan penuh kasih. Lebih besar pahalanya 1 jam merenungkan sengsaraku yang memilukan daripada setahun mendera diri sampai mengeluarkan darah. Ya. Kontemplasi pada luka-lukaku yang pedih membawa manfaat yang besar bagimu dan mendatangkan sukacita yang besar kepadamu. Ya. Di zaman dulu memang seringkali banyak orang mendera diri. Ya. Karena dipecuti untuk ya merenungkan sengsara Tuhan, ya. Tapi sebenarnya ya tidak cukup itu, ya. Kemudian Yesus bersabda kepada Santa Faustina itu justru ketika kita dengan ketulusan batin, dengan segenap hati, akal budi kehendak, menggunakan daya-daya ya akal budi kehendak dan hati ini, ya, merenungkan sengsara Tuhan itu. Di sana justru Yesus menjanjikan pahala rahmat yang jauh lebih besar daripada sebuah penderaan diri. Jauh lebih besar. Ya. Padukanlah penderitaan-penderitaanmu dengan sengsaraku. Nah, kita diingatkan bahwa kita akan mengalami juga banyak sengsara. Maka ketika kita mengalami aneka macam penderitaan, kesulitan, sengsara itu, kita diundang untuk tidak mengeluh, tapi menerimanya dengan ikhlas dan menyatukannya dengan Yesus, dengan Tuhan, mempersembahkan. Dan persembahkanlah semua itu kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa. Jadi setiap kali kita berdoa, mendaraskan koronkan misalnya, demi sengsara Yesus yang pedih, doa itu, kata-kata itu juga kita menyertakan penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan. Maka nanti
selamatkanlah ya Bapa di surga akan menyelamatkan dunia ini demi sengsara Yesus yang pedih ya. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Nanti Bapa di surga akan mengasihani kita dan seluruh dunia. Kita akan membawa banyak jiwa untuk mengalami rahmat-Nya yang berlimpah. Membenamkan diri dalam kerahimannya searti dengan apa? Menyerahkan diri kepada Tuhan sambil mengandalkannya tanpa syarat. Melepaskan jaminan apapun juga dan tanpa takut membiarkan diri dihanyutkan oleh samudra kasih dan belas kasihan Tuhan ini. Nah, orang yang melakukannya secara sadar bahwa ia tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan, ya, maka orang yang mengandalkan dia, ya dia melakukannya dengan total, dengan sepenuh hati karena ya apa yang dibanggakan dari dirinya tidak ada, ya semuanya itu datang dari segala kemampuan daya apa yang kita miliki sesungguhnya adalah karena perkenaan Allah sendiri. Ya. Seluruh hidupnya diyakini sebagai suatu rangkaian rahmat dan karunia Allah yang tak putus-putusnya. Apapun juga, ketika kita bangun tidur, kita menghirup udara dengan segar, itu karunia Allah. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, segalanya ini adalah karena kasih karunia Allah. Itu rangkaian rahmat karunia Allah yang tidak pernah terputus. Allah setiap hari mencurahkan rahmat belas kasih-Nya kepada kita. Ya. Maka kita diundang untuk mengandalkan, berarti melepaskan apapun, ya, dan hanya berserah kepada Dia, membiarkan diri masuk dan tenggelam dalam lautan belas kasihan. Nah, ia terpesona oleh kebaikan dan belas kasihan Allah. Ya, maka ia memulai memuliakan kerahimannya. Ya, ia melakukannya bersama dengan Maria Bunda Yesus, dengan para kudus, para malaikat, dan jiwa-jiwa di api pencucian dalam persekutuan rohani dengan seluruh umat manusia. Ya. Santa Faustina yakin bahwa doanya akan dikabulkan, walaupun ia tahu juga bahwa doanya tidak perlu dikabulkan segera dan tepat seperti permohonan. Ya. Kita yakin bahwa kita pun juga diundang untuk yakin bahwa setiap doa kita akan dikabulkan. Ya, namun kita harus sadar juga bahwa itu tidak segera, tidak harus segera. Nah, segera ya syukur pada Allah, tapi seringkali Allah juga ya menunda, tidak harus segera. Ya, belajar di Santa Faustina, Faustina yakin bahwa doa-doanya tidak perlu segera dikabulkan seperti apa yang dia mohon. Karena itu kemurahan Allah. Nanti orang akan terbantu untuk mengandalkan dan percaya pada Dia. Seringkali kita manusia itu punya sifat ya pengen instan, pengen cepat-cepat semuanya selesai, dan beres, dan rampung, dan istirahat dan sebagainya. Tapi ya misteri kasih Allah tidaklah demikian. Allah seringkali juga mengajak kita untuk berproses pelan-pelan, makin dalam, makin percaya, makin mengandalkan Dia pelan-pelan. Ya, seringkali doa kita baru terkabulkan ya setelah rangkaian perjuangan-perjuangan yang tidak gampang, setelah melalui berbagai macam tetesan air mata dan sebagainya. Nah, menurut Yesus, untuk menjadi pengikutnya, manusia harus menempuh jalan salib. Ya. Jadi setiap murid Yesus harus menempuh jalan salib. Yang tidak mau dikatakan tidak layak menjadi muridku. Itu ditegaskan oleh Yesus. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan salib. Ya. Aku sudah lebih dahulu menapaki jalan itu, kata Yesus. Engkau harus tahu bahwa jalan itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Ya. Maka siapa yang mau masuk surga adalah orang yang berani untuk menempuh jalan salib itu. Dan itu ditunjukkan, itu jalan yang paling pendek dan paling pasti. Ya, jaminan untuk sampai ke surga, jalan salib. Ya. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan.
Kalau kita berjalan dalam jalan itu, jalan mana? Ya jalan salib, jalan yang sudah ditempuh, dilalui oleh Yesus sendiri. Ya. Maka kepada Santa Faustina, Tuhan mengingatkan, putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam itu, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Ya. Maka Yesus meminta supaya sebisa mungkin pada jam kerahiman itu, ya didaraskan, direnungkan, direfleksikan jalan salib itu. Ya, dengan catatan ya kalau itu tidak menghalangi tugas-tugasmu, mungkin lagi diberi tugas oleh pimpinannya apa pada jam itu ya sudah. Tapi kalau memang ada waktu, ada kesempatan, bergegas ya. Faustina diminta bergegas pergi ke kapel untuk merenungkan sengsaranya. Ya. Nah, kita juga diminta itu ya. Maka yang paling tepat memang jam 3 setelah jam kerahiman itu ya kita merenungkan sengsaranya beberapa saat. Kalau mungkin ya jalan salib pendek. Ya. Itu doa yang diminta Yesus kepada Santa Faustina. Nah, jam kerahiman ini sebenarnya ujungnya apa? Apa yang kita doakan sebenarnya? Apa intensi yang kita bawa? Ya, jam kerahiman memiliki wujud yang jelas, ya, yang jelas, ya, yaitu apa? Memuliakan kerahiman ilahi, memohon pengampunan dosa bagi semua orang, lalu membenamkan diri dalam sengsara Yesus. Ini intensi yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan, memuliakan kerahimannya, memohon pengampunan bagi dosa-dosa orang, semua orang, membenamkan diri dalam sengsara Yesus. Tuhan membaca hati setiap manusia, dan ia tidak perlu terus-menerus diingatkan. Ya, tidak. Yang lebih penting dan sungguh penting apa? Berada dalam kehadiran Tuhan sambil menikmati kasih-Nya yang tak terhingga. Ya, maka namanya membenamkan itu ya kita merasakan kelembutan, kehangatan hati Yesus, sang sumber kerahiman ini. Ya, pada jam 3 itu kita diundang untuk ya datang memandang salib, merasakan, membenamkan, merasakan kelembutan hatinya, merasakan kembali suaranya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan hatimu akan tenang. Maka ketika kita digelisahkan oleh banyak perkara, ketika juga penyakit-penyakit rohani menggigit kita macam-macam kegalauan, kerisauan, kita datang kepada Yesus, menyerahkan diri, menikmati kasih dan kerahimannya. Di sana kita akan mendapatkan ketenangan, ketenangan batin, mengalami damai, mengalami sukacita hati, sukacita batin itu. Kita belajar dari Yesus, dan kita sungguh-sungguh akan mengalami rahmat-Nya itu. Apabila dengan hati remuk redam dan dengan iman engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Jadi baik kalau dalam jam itu kita memuliakan Allah, kita membenamkan diri. Dalam lautan kerahimannya, kita mempersembahkan nama pendosa. Kita sebut siapa yang kita doakan pada jam itu. Ya. Inilah doanya, kita sudah tahu itu. Oh, darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Kita hantar saudara-saudara kita yang berdosa ya kepada kerahiman dan belas kasih Allah ini, kepada hati Yesus sebagai sumber kerahiman. Yesus berbicara tentang apa? Seorang berdosa, ya, atas nama seorang berdosa, atas nama seorang. Bukan tentang semua orang berdosa atau kelompok tertentu. Ya. Orang berdosa itu mungkin sungguh berat dosanya, mungkin juga tidak didoakan oleh siapapun, ataupun berada dalam situasi yang tampaknya parah. Yesus berjanji bahwa orang berdosa yang satu itu akan ditolong olehnya jika Faustina akan mendoakannya dengan hati remuk redam dan dengan iman yang kuat. Jadi kita bisa membawa ya orang-orang yang mungkin
menyakiti kita, menolak, mengkhianati kita, mengecewakan kita. Kita bawa ya orang-orang ini, ya kita doakan pada jam kerahiman itu. Dengan syarat apa? Kita mendoakannya sungguh-sungguh dengan iman, dengan hati yang remuk redam itu. Bukannya sekedar ya sambil lalu kita sebut namanya, tapi hati kita mendongkol. Ya. Maka di sana kita nanti juga bisa belajar soal pengampunan itu. Ketika kita mendoakannya dengan hati remuk redam, dengan iman bahwa Tuhan akan membenamkan pendosa yang kita bawa tadi dalam rautan kerahimannya, hati kita juga akan lega. Kita akan plong, kita bisa mengampuni, bisa memaafkan, bisa melupakan rasa sakit tadi dan kecewa. Dan nanti di sana Allah akan mengisi hati kita yang remuk redam tadi dengan kasih-Nya yang berlimpah. Jadi doa ini diiringi sikap batin yang nyaris sempurna. Ya, bukan hanya sebuah hafalan saja, kata-kata yang kita hafal, tapi hati kita tidak ada gerakan apa-apa. Tetapi sikap batin, karena apa? Tuhan melihat hati, bukan hanya gerakan bibir, gerakan mulut, tapi Tuhan melihat hati kita. Hati yang remuk redam dan penuh iman. Maka dikatakan, doa ini harus diiringi dengan sikap batin yang nyaris sempurna, yaitu kita melepaskan semua dendam, sakit hati, kecewa itu. Kita sungguh-sungguh dengan tulus rindu supaya orang yang kita doakan tadi akan mengalami rahmat keselamatan dari Tuhan. Ketika kita punya sikap hati demikian itu, Yesus menganugerahkan rahmat pertobatan secara total bagi pendosa berat itu. Ia menjamin bahwa orang berdosa yang didoakan itu akan diberi rahmat pertobatan. Dan ini janji Tuhan sendiri. Ya. Maka betapa bahagianya kita, karena kita, siapa sih diri kita ini, kok kita bisa menghantar orang yang berdosa berat untuk mengalami rahmat kerahiman Allah. Ini luar biasa, luar biasa. Ini bagaikan ya imam yang diberi kuasa melepaskan dosa. Yesus memberikan kuasa itu kepada para rasul. Ya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kita bisa melepaskan dosa, membantu orang itu untuk mengalami rahmat pertobatan dari Tuhan. Ini sungguh tugas yang amat mulia dan amat indah. Kita ambil bagian dalam tugas penyelamatan Yesus Kristus, membantu jiwa-jiwa mengalami rahmat pertobatan. Kita bisa semakin merasakan kobaran cinta hati Yesus yang sungguh merupakan sumber kerahiman belas kasih Allah yang tak terhingga ini. Maka inilah doanya, ya, kembali diingatkan doa ini, oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Nah, ya, ini disebut ya, doa ini disebut ya, sesuatu yang indah adalah apa? Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sendiri. Jadi darah dan air yang disebut adalah darah dan air yang memancar dari hati Yesus sendiri. Darah dan air yang dilambangkan dengan warna pucat pada gambar Tuhan Maha Rahim adalah milik Yesus sendiri. Darah dan air itu menyembur dari tubuh Yesus sambil mengaliri tanah keras Bukit Kalvari dan hati berbatu semua manusia. Darah dan air menyembur, memancar, mengairi, menyejukkan, menggemburkan, membuat hati manusia yang keras bagaikan batu menjadi lembut kembali. Sekali darah dan air itu mengalir, hasilnya itu selama-lamanya. Ya. Maka ini sesuatu yang sungguh amat indah karena apa? Ya, kita dipercaya untuk menyalurkan rahmat Allah yang begitu luar biasa itu. Rahmat pengampunan dan belas kasih-Nya ini. Sebab itu, darah dan air berdaya ilahi manusiawi. Ya, darah dan air itu punya daya ilahi sekaligus manusiawi. Ya, maka kalau kita melihat ya doa ini,
Ya, pencipta doa jiwa Kristus itu dengan amat baik menangkap hal ini dengan tepat. Ya, soal air dan darah yang memancar, yang mempunyai daya ilahi dan manusiawi itu. Maka didoakan. Nah, doa ini biasanya orang senang sekali mendoakan setelah komuni. Ya, karena dengan komuni itu orang menerima tubuh dan darah Tuhan. Ya, didoakan dengan penuh iman. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan aku dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungi kami. Di waktu aja, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama. Doa ini ketika kita doakan dengan penuh kepasrahan, dengan sikap iman yang sungguh sempurna, dengan iman yang teguh, pasti akan membantu hati kita untuk sungguh semakin diubah menjadi seperti hatinya. Dan dengan demikian hati kita juga menjadi luapan kasih kerahiman Allah bagi orang-orang lain. Kita nanti akan memandang orang-orang lain dengan pandangan bersih, pandangan penuh cinta, pandangan penuh kasih. Dan kita juga akan semakin peka untuk menolong ya orang-orang yang berdosa kepada Tuhan, membawa mereka dengan penuh sukacita kepada belas kasih dan kerahiman Tuhan. Nah, doa Yesus ini terpusat pada hati kudus Yesus yang dinamakan sumber kerahiman bagi manusia. Ya, kita menimba sumber kerahiman dari mana? Hati Yesus yang maha kudus. Hati Yesus yang meskipun dilukai, diolok-olok, bahkan terus dihujani, ya, disingkirkan, ditolak manusia, tetapi tidak pernah putus asa. Hatinya terus mencinta, karena hakikatnya adalah sang cinta itu. Maka meskipun hati Yesus terus dilecehkan, tidak dihormati, tidak dihargai, disepelekan, dia tetap mencintai manusia. Dan inilah sumber kerahiman bagi manusia. Darah dan air itu memancar dari situ, yaitu dari pusat kerahiman Allah Tritunggal. Ya, dari hati Yesus itu. Seluruh kasih yang penuh kerahiman ilahi ada di dalam hati itu untuk memancar. Dan bukan ditahan. Ya. Seringkali sifat manusia itu ini, manusia suka menahan, suka menahan. Kalau Allah kasihnya akan terus memancar, memancar, memancar. Dan kalau kita sungguh-sungguh meniru yang ilahi ini, kasih ilahi, maka juga kasih dalam diri kita tidak pernah tersimpan dalam diri kita, tidak disimpan untuk diri kita sendiri, tapi selalu akan dipancarkan, dipancarkan. Hati kita akan terus memancarkan kasih kepada orang-orang lain. Karena hati Yesus ini, ya, karena hati Yesus inilah fokus utama doa ini. Jadi doa ini berfokus pada hati Yesus yang Maha Kudus. Maka tidak mengherankan bahwa doa ini berakhir dengan seruan, Engkaulah andalanku, hatimu ya Yesus, andalanku. Kita selalu mengandalkan kemurahan belas kasih Allah yang terpancar dari hatinya yang Maha Kasih ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Romo Dwi untuk renungannya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya akan bacakan. Ada satu pertanyaan dari Ibu Lindah Kencana. Selamat malam Romo, mau bertanya apakah devosi kerahiman ilahi sejalan dengan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus? Karena memiliki inti yang sama, hati Yesus yang Maha Rahim. Ini Romo pertanyaannya.
Ya, sebenarnya sejalan, hanya aja memang ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan. Tapi sebenarnya ya dasarnya itu sama, ya. Kalau hati Yesus itu karena memang ya berawal dari Yesus yang memang ditolak, ya. Jadi penolakan-penolakan manusia itu cenderung untuk menolak itu. Jadi memang dari manusianya memang menolak kebaikan dan kasih Allah itu. Sementara kalau kerahiman ilahi memang berasal dari Allah yang memperlihatkan kerahiman, belas kasihnya. Jadi lebih pada soal ya Allah yang memang berinisiatif untuk memperlihatkan kerahiman, mengundang itu, ya mengundang itu. Maka memang ada sedikit perbedaan kalau hati Yesus itu karena memang pada kenyataannya memang manusia itu menolak. Yesus sudah mencintai manusia tapi terjadi banyak penolakan-penolakan itu. Tapi Yesus tetap mencintai, tetap melihatkan cintanya. Hatinya senantiasa terbuka. Ya. Kalau kerahiman itu kerinduan Allah untuk membawa semua jiwa, mereka yang berdosa kepada kerahiman Allah. Yesus mengingatkan bahwa mumpung saatnya masih ada, belum terlambat, ayo andalkan Yesus sang kerahiman itu. Jadi berasal dari gerakan Allah yang memperlihatkan dan mengundang semua pendosa untuk datang kepadanya. Arahnya memang tetap sama, tetapi sedikit ada perbedaan, ya perbedaan teologis itu. Ya. Demikian ya Ibu Linda, terima kasih. Baik, semoga terjawab ya Ibu Linda. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan mau ditanyakan langsung kepada Romo, dipersilakan untuk open mic. Oke, saya boleh tanya ya, Bu Farida. Iya, silakan langsung. Selamat malam, Romo. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan gini, Tuhan itu memang sempurna. Jadi dia itu memang mampu, sejahat apapun, sekalipun dia dipaku, dibunuh, dia tetap bisa mengampuni. Karena Allah menaruh misi itu pada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya mau tanyakan, kalau kita manusia kan memang tidak sempurna. Nah, ada hal-hal tertentu yang kita memang bisa mengampunin, dan ketika hal itu terjadi, kita bisa otomatis ya sudah kita mengampunin. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kita masih butuh waktu, ini Romo. Yang kita sendiri masih berjuang, kita doakan juga secara pribadi supaya kita mampu merilis luka itu, dengan sendirinya kita bisa memberi pengampunan. Begitu ya Romo ya? Nah, apakah hal ini yang tidak bisa kita otomatis kita ampunin, kita beri pengampunan, otomatis kita tidak bisa rilis luka itu, apakah ada hubungannya dengan trauma di masa lalu? Contohnya seperti ini ya, untuk lebih gampangnya, untuk lebih mudahnya gini. Misalnya ketika di masa lalu, waktu kecil atau remaja atau waktu sekolah, dia banyak dibully. Satu, itu hal ya biasanya suka terjadi pada remaja ya di sekolah. Atau juga dia mengalami banyak perkataan-perkataan kasar, diperlakukan kasar dari lingkungan keluarga, atau juga dari lingkungan teman-temannya. Itu ya. Nah, jadi ketika dia sudah dewasa, tapi ini yang di masa ini ketika dia kecil atau masa remaja atau dewasa sekolah itu, dia sudah ada rekonsiliasi ya Romo. Ini saya ceritakan, ini sudah ada rekonsiliasi. Jadi sudah ada pengampunan, dia sudah feel free, udah happy, udah nggak ada ganjelan, hidup itu baik, dan dia sudah bisa berdoa. Karena kalau belum ada pemulihan kan kita doa itu kayak nggak nyampe, Romo. Ya.
Nah, ini sudah ada rekonsiliasi, Romo. Jadi sudah ada lewat retret segala macam, sudah rekonsiliasi. Tetapi ketika waktu berjalan di usia-usia selanjutnya, ketika kita mengalami hal itu lagi, yang dalam tanda kutip yang dulu pernah kita alamin dan sudah kita ampunin, terulang lagi dari orang-orang dari lingkungan yang baru, itu susah untuk bisa otomatis loh, Romo. Apakah itu memang ada hubungan dengan itu ya, Romo? Nah, apakah trauma itu ada walaupun sesudah orang itu mengampuni? Nah, itu yang saya mau tanya, Romo. Hal-hal itu, Romo. Karena nggak tahu ya, teman-teman semua yang join di link Zoom ini mengalami tidak hal seperti itu. Karena jujur saya mengalami. Makanya saya sering bertanya, kenapa dulu sudah bisa mengampunin, kok sekarang butuh waktu lagi gitu loh. Nah, seperti itu, Romo. Hal ini kan untuk membangun kehidupan iman dan supaya relasi kita dengan Tuhan juga tidak ada hambatan ya. Jadi bisa plong gitu loh, Romo. Ketika kita sudah memberi pengampunan itu kan itu rasanya benar-benar lahir baru lagi tuh, Romo. Kayak bayi itu hati kita bersih, dikorek habis sampai ke kerak-keraknya sama Tuhan. Nah, itulah pertanyaan saya, Romo, karena sering saya renungkan itu, Romo. Tapi nggak dapat jawabannya saya. Terima kasih, Romo. Karena memang sebenarnya manusia itu kan rentan ya. Kita itu ya terbuat dari tanah, tapi tanah yang dicintai oleh Tuhan, maka dihembusi oleh rohnya sendiri, maka kita mempunyai hidup, ada hidup ilahi dalam diri kita itu. Nah, kalau kita tidak terus mengusahakan memperkuat anugerah roh ini, ya memang nanti kerentanan-kerentanan itu akan lebih dominan dalam hidup kita, kerapuan itu. Maka kita akan banyak dikuasai oleh macam-macam, apalagi orang-orang yang mengalami misalnya trauma pada masa kecil itu. Nah, kalau tidak diolah dengan baik, nanti trauma itu suatu saat akan muncul kembali. Ya, meskipun mungkin kita suatu saat, suatu masa bisa mengampuni, katakanlah secara total, tapi unsur-unsur ya kepribadian yang melekat, yang tidak dikatakanlah tidak diolah dengan baik, tidak disembuhkan dari sampai akar-akarnya, memang suatu saat nanti akan muncul kembali. Ya, itu akan bisa muncul kembali. Ya, maka bisa dimengerti kalau misalnya dulu saya sudah bisa mengampuni, tapi kok keingat peristiwa itu kok kelengkring, anak-anak muncul lagi. Nah, itu berarti memang belum sepenuhnya sembuh, masih ada itu tersimpan dalam bawah sadar kita itu. Maka sebenarnya pengolahan kepribadian itu sangat penting ya. Maka anak-anak itu juga penting sekali, sebab nanti kalau orang itu kepribadiannya itu bisa tumbuh dengan baik, luka-luka batinnya itu diolah dengan baik, nanti hidup rohaninya itu akan berkembang. Seringkali hidup rohani mandek karena apa? Ada banyak ganjalan-ganjalan, luka-luka yang sebenarnya nampaknya sembuh, ya seperti luka koreng itu hanya sembuh luarnya, tapi dalamnya masih ada nanah-nanah belum bersih. Ya, itu tersimpan dalam alam bawah sadar. Suatu saat nanti ketika ada peristiwa yang mirip-mirip sama-sama akan muncul kembali, mengingatkan kembali. Itu berarti tanda bahwa sebenarnya kita belum sungguh-sungguh sembuh. Ya. Maka penting untuk terus ya berlatih menyembuhkan itu, bisa melalui meditasi, renungan-renungan, dan terutama apa? Yang memperkuat daya hidup roh itu. Karena sadar bahwa kita manusia memang punya kelemahan dan kita sangat rentan. Ya, diri kita itu adalah wadah yang sangat rentan. Ya, meskipun daya ilahi dicurahkan, tapi kalau kita tidak memperkuat ya hidup pribadi kita, integritas diri kita, ya nanti kita juga bisa mengalami kerapuan-kerapuan itu. Tetapi jangan khawatir karena Tuhan bersabda, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Maka justru kekuatan rahmat Allah itu akan sangat dahsyat kalau kita itu tadi. Maka tadi dalam bagian awal tadi Santa Faustina sudah mengingatkan bahwa anugerah kehendak akal budi itu perlu diperkuat dan disuburkan dalam doa itu.
Maka baik kalau misalnya Bu Vivi juga banyak membaca tentang ya pengolahan kepribadian, membaca buku-buku semacam itu untuk membuat diri kita lebih baik, lebih integral, lebih penuh, sehingga nanti juga kita bisa memaksimalkan daya kesembuhan rohani itu, sehingga nanti juga hidup rohani kita semakin berkembang itu. Maka kalau misalnya Ibu pernah mengalami itu, lalu kemudian merasa sudah sembuh, tapi ingat kembali karena peristiwa yang sama, berarti indikasi bahwa sebenarnya apa yang dulu luka batin dulu itu belum sepenuhnya sembuh. Ya, meskipun mungkin kita sudah merasa sudah mengampuni, tapi sebenarnya masih ada yang tersimpan dalam alam bawah sadar yang perlu untuk disembuhkan lagi itu. Maka itu terus dilatih. Ya. Memang butuh waktu, biasanya butuh waktu karena tidak gampang, tidak otomatis ya. Karena seperti proses viral itu lama-lama mungkin agak cepat ketemu, lama-lama besar, suatu saat nanti akan hilang dengan sendirinya, akan sungguh-sungguh bersih itu. Dilatih ya, dilatih ya. Misalnya Ibu misalnya meditasi, hening, menghadirkan kembali peristiwa yang menyakitkan, ya hadirkan kembali secara detail, misalnya orang tadi menyakiti, mengkhianati, kata-katanya ingat kembali, dirasakan kembali, lalu berusaha untuk mengampuni. Itu nanti pelan-pelan akan membuat hati kita menjadi bersih dengan merenungkan itu. Nah, tadi apa? Ya, mendoakan orang itu dengan sepenuh hati, dengan remuk redam, dengan sepenuh hati kepada membawa orang itu kepada Tuhan, dan nanti Ibu juga akan semakin mengalami hati yang lebih bersih, lebih sempurna, lebih indah. Dicoba untuk terus berlatih itu nanti pasti akan menjadi ya orang yang lebih ya lembut seperti hati Yesus sendiri. Demikian Bu Vivi, tanggapan saya. Ya, Romo. Sebenarnya Romo, Ya. yang masa lalu itu sudah pulih, Romo. Karena ketika mengingat, kita bercerita, itu tidak ada sakit. Tidak ada sakit. Ya. Tetapi ketika hal baru terjadi lagi di dunia yang masa kini ini, nah itu yang bisa menyakitkan itu, Romo. Jadi itu tidak hanya menyangkut soal orang, tapi juga peristiwa. Jadi mungkin kita dengan orangnya mungkin sudah tidak ada apa-apa, sudah merasa beres, tapi kita belum menyembuhkan peristiwa macam itu. Jadi ketika ada peristiwa yang mirip-mirip, lalu kita tergoncang lagi. Yang baru, berarti ya? Memang kita belum, ya karena belum sepenuhnya melepas baik orang maupun peristiwanya itu. Ya mungkin dengan orang itu kita sudah oke, enggak apa-apa, merasa baik-baik saja. Tapi dengan peristiwa macam itu kita belum, ya. Itu seperti orang fobia, trauma dengan fobia ketinggian. Ketika melihat tinggi ya nanti dia akan gerak-gerak atau apa. Orang melihat fobia dengan kalajengking, melihat kalajengking sudah langsung, ya. Artinya dengan peristiwanya, ya bukan dengan orangnya. Jadi bisa juga dengan peristiwanya. Nah itu perlu juga diolah. Sampai gini loh, Romo, ada rasa takut, maksudnya kalau nanti berrelasi lagi, dia akan bersikap seperti itu. Karena di dalam pemahaman saya, karakter itu kan tidak bisa dirubah. Karakternya orang itu tidak bisa dirubah, Romo. Apalagi orang itu tidak religius. Tapi kita kemudian bisa bereaksi. Nanti yang menentukan adalah memang diri kita. Ya, jadi yang harus berubah adalah diri kita. Bagaimana saya bereaksi terhadap segala macam situasi itu. Nanti kita akan menemukan hal-hal yang sama pada masa-masa mendatang bisa. Tapi saya harus mengolah diriku. Ya, diriku yang bereaksi terhadap macam-macam. Jadi di luar kita ada banyak stimulus macam-macam. Tapi tergantung respon diriku. Saya harus mengolah respon diriku itu. Saya tidak bisa menyalahkan apa yang terjadi di lingkungan luar saya. Itu akan terjadi macam-macam hal. Mungkin orang akan serupa begitu akan datang kembali. Oke, yang penting bagaimana saya kemudian bereaksi terhadap macam-macam yang ada itu. Jadi yang diolah Pak, diriku, reaksiku terhadap stimulus rangsangan yang ada di luar itu. Yang harus kita olah.
kita harus mengolah itu. Ya, nek nggak diolah nanti juga kita ketemu sama, lalu kita ya kerasa lagi, itu akan timbul lagi. Maka justru bagaimana saya ya mengolah ya reaksi batinku terhadap segala macam stimulus rangsangan yang terjadi di luar itu. Ya. Nanti kita Timbulnya berhadapan dengan orang apa? menimbulkan rasa takut justru. Itu justru itu. Maka yang kita tahu adalah responku, ya bagaimana saya bereaksi terhadap apa yang ada di luar diriku itu. Itu yang terus diolah. Ya. Memang untuk bicara ini memang agak perlu waktu yang cukup panjang ya untuk bagaimana kita mengolah ya reaksi-reaksi batin kita terhadap aneka macam rangsangan yang ada di luar kita. Ya. Oke. Begitu. Iya. Menjawab Bu Vivi. Ya. Terus satu hal lagi boleh Romo? Ya silakan bagaimana aja. Saya nggak tahu ya, orang kan tingkat kesabaran itu kan berbeda ya Romo ya. Karena juga pasti ada hubungannya dengan lingkungan dia kecil, ya kan. Nah, tetapi kita mau menjadi orang yang sabar, lebih sabar, dan lebih sabar lagi. Nah, itu triknya bagaimana ya Romo ke diri sendiri? Kita bilang menguasai diri, menguasai ini, tapi kan iya menguasai diri memang berjuang, tapi bagaimana gitu loh? Ada trik-triknya nggak Romo? Ya ada banyak cara-cara, misalnya ya ada misalnya kalau bapak saya dulu ya keras, kasar, suka marah itu, lalu kemudian bapak saya itu puasa, banyak puasa. Puasanya itu ya bukan hanya soal makan minum tapi berusaha untuk mengurangi rasa marah itu dan ternyata berhasilnya. Artinya kehendak yang kuat itu penting sekali ya. Saya berusaha untuk tidak marah hari ini, berusaha mengendalikan itu, mengingat ya saya tidak marah, dan ternyata memang orang bisa berhasil ya. Maka kehendak kuat itu ya itu sangat menentukan juga ya. Nanti bisa disertai dengan ya puasa, banyak berdoa, itu salah satu cara-cara untuk juga melatih ya membuat kita menjadi lebih sabar dan sebagainya. Itu masing-masing orang bisa menemukan cara-cara yang memang cocok untuk dirinya itu. Tapi dasarnya adalah kehendak yang kuat. Orang punya kehendak, saya berkehendak untuk sungguh-sungguh bisa lebih sabar. Terus kehendak itu diperkuat dan nanti ya orang bisa berhasil. Romo merasa nggak tahu ya, kalau saya ini suka merasa, saya misalnya doa pagi bilang, Tuhan jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku orang yang apa gitu ya, kan ada doa-doa itu kalau pagi misalnya saya punya niat gitu. Contohnya kalau misalnya minta saya jadi orang yang sabar gitu loh. Kok dalah ono ae loh, masalahnya tuh yang gangguannya tuh ada aja yang bikin kita terpancing. Gitu ya, Mo? Ya. Jadi kita boleh aja minta Tuhan jadi aku orang yang sabar boleh, tapi Tuhan juga ngomong, ya latihan, kamu berlatih itu. Jadi tidak tiba-tiba instan tiba-tiba saya menjadi orang sabar, ya tidak. Tuhan ingin supaya kita melatih diri kita itu. Tuhan sudah memberi daya kemampuan, daya akal budi, hati, kehendak, jiwa. Daya-daya itu digunakan supaya kita ya menggunakan melatihnya sehingga kita berhasil untuk menjadi orang yang sabar itu. Jadi tidak cukup hanya Tuhan, saya minta kesabaran, jadikan orang sabar. Ya memang itu baik, tapi tidak cukup hanya dengan doa. Ya Tuhan pengen, yo latihan, kamu kan saya beri daya-daya kemampuan untuk itu. Latih itu, gunakan itu, dan nanti akan berhasil. Iya, terima kasih Romo. Iya, terima kasih. Bu Farida. Baik Bu Vivi. Ada satu lagi Romo, pertanyaan dari Ibu Tolastika Silva. Romo, bagaimana mengenalkan hati Yesus yang Maha Rahim kepada saudara-saudari yang keras hati? Apakah bisa membantu membuatnya sadar? Terima kasih Romo. Pertama-tama tentu saja kita harus melihatkan bahwa sifat kerahiman Allah, kesabaran itu ada pada diriku. Ya,
Maka apa? Ya saya harus menunjukkan bagaimana Allah itu sabar, Allah itu Maha Rahim, Allah itu pengampun. Orang nanti akan melihat diri kita itu dan nanti pelan-pelan orang juga akan diubah. Jadi pertama-tama bukan kita ingin mengubah orang untuk menjadi sabar, menjadi rahim, tidak. Tapi saya harus menjadi tanda kehadiran Allah yang Maha Rahim itu. Maka saya harus bersikap murah hati, lembut, penuh kasih, sabar. Ya, nanti orang akan melihat tanda nyata kehadiran Allah yang Maha Rahim pada diri saya itu. Jadi saya menjadi tanda kehadiran Allah yang baik. Nanti orang pelan-pelan akan nanti orang akan terpengaruh itu. Jadi kadang-kadang kita akan seringkali kita akan pengen kita itu dimengerti lalu baru kita mengerti orang lain, ya. Tidak, tapi kita berusaha untuk mengerti orang lain lalu nanti baru kita akan dimengerti. Mengerti orang lain dulu. Kita berubah dulu, nanti dengan dirinya orang berubah. Orang akan menerima, mengalami suasana yang baik, orang akan menjadi baik. Maka pertama-tama justru kita. Maka kalau kita ingin mewartakan kerahiman Allah, kesabaran Allah, kemurahan Allah, ya tandanya secara nyata, ya saya harus menjadi tanda yang efektif itu. Maka tugas kita apa? Ya menghadirkan tanda yang efektif akan Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih itu. Kalau kita menjadi tanda yang efektif, itu nanti orang-orang akan melihat, oh Allah itu Maha Kasih. Tandanya apa? Yaitu saudara kita ini sungguh-sungguh murah hati, Maha Rahim. Orang bisa merasakan kehadiran Allah, kasih Allah melalui diri kita itu. Demikian. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Justru pertanyaannya gini Romo. Ketika lagi membahas atau diskusi tentang Alkitab atau apa, saudara-saudari saya itu nanya, Silva, bagaimana sih caranya bisa seperti kamu? Gitu. Saya tuh nggak bisa menjelaskannya itu loh Romo. Oh, kan jadi banyak proses ya kan, banyak proses yang harus dilakukan, terus jam doanya juga harus lebih teratur. Tapi kalau saya menyampaikan itu, gimana caranya supaya bisa menyampaikan itu loh Romo? Kasih Romo. Caranya ya disampaikan bahwa ini sebuah karunia dari Allah. Ya, karunia dari Allah. Karunia itu bisa dimohon. Ya, jadi kalau memang orang pengen lembut hati, ya kita sudah mendengar sabda Yesus, datanglah kepadaku. Ya, maka kita ya harus rajin datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, belajar daripadanya, kita nanti akan lembut hati. Ya. Jadi orang tidak tiba-tiba menjadi lembut hati, tidak. Dia harus datang kepada Yesus, belajar dari Yesus, ya bergaul dengan Yesus, intim dengan Tuhan, dia nanti akan hatinya akan diubah itu. Ya. Maka memang ya caranya ya memang itu ya. Ya, mari kita datang kepada Yesus. Ya, kalau dalam bahasa Yohanes itu ya tinggallah dalam aku. Ya, tinggal ya. Kita carang, kita harus bersatu dengan pokok anggur dan kita akan menerima sari-sari dan akan menghasilkan buah itu. Maka buah itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang memang ya kita sendiri harus menanggapi. Allah sebenarnya sudah memberi. Perkaranya seringkali ya orang pengen instan, pengen wah saya pengen lembut hati, pengen sabar, tapi tidak ada usaha apa-apa. Ya sama saja. Ya, maka saya harus ada usaha untuk datang kepada Yesus, untuk belajar dari Dia, meneladani Dia. Nanti sana Yesus akan mengalihkan rahmat dan kita akan menjadi semakin indah itu. Ya, ya begitu ya, Silva. Terima kasih ya Romo. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, kita akan mempersilakan kepada Pak Gunawan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Pak Gunawan. Ya, saya cuma mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Dijoko. Nggak kusangka tadi Romo luar biasa Iya, Pak. pengetahuannya mengenai Santa Faustina. Oh, terima kasih. Wah, luar biasa Romo. Jadi di luar perkiraan saya tadi. Terima kasih Romo, sudah sangat luar biasa. Sama-sama, Pak. Ya, Pak. Ya, juga saya mengucapkan terima kasih kepada MC kita pada malam hari ini, Ibu Farida Halim. Juga kepada yang men-share screen yaitu Bapak Robin, juga
yang mendesain flyernya, Ibu Gisela, dan juga kepada semua petugas-petugas yang bertugas pada malam hari ini, bertugas doa Koronka. Mereka jauh-jauh, mereka dari grup dari Kalimantan Timur, dari Brau. Terima kasih semuanya grup-grup dari Brau ya. Luar biasa, bagus sekali doanya. Semoga kita pulang semuanya mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan. Amin. Silakan Bu Farad. Terima kasih Pak Gunawan. Untuk acara selanjutnya kita akan foto bersama. Kepada Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya untuk kita foto bersama sebagai kenang-kenangan dan kita berikan senyum yang terbaik untuk sesama devosan pada malam hari ini. Silakan Pak Gunawan. Semuanya buka ya. Semuanya buka. Tolong jangan dulu ya, jangan dikirim chatnya dulu supaya nggak terekam. Ya, ini sekarang tinggal 4 halaman. Silakan ya. Ini sekarang saya mulai halaman pertama, screen pertama selesai. Kedua, ada separuh yang buka aja ya, nggak apa-apa ya. Mungkin lagi di jalan, mungkin lagi cuci piring ya, nggak apa-apa. 2, selesai. Senyum terus ya. Kita nggak tahu komputer mau lempar kita ke halaman berapa. Wah, ini 100% tutup. Ya nggak apa-apa lah ya. Supaya namanya itu juga dapat direkam. 3, terakhir. Ya, selesai. Tinggal 3 aja. Oke, silakan lagi. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ditutup dengan lagu penutup oleh Ibu Dewi Susilo. Oh, ya, kepada Bapak Ibu. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita akan tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo Dwi Joko. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa sumber segala kebaikan dan cinta, kami bersyukur karena Engkau memberi kami Yesus yang hatinya senantiasa terbuka karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Kendati Yesus mengalami banyak penolakan, namun hatinya tetap terbuka. Bahkan Yesus mengundang setiap orang, terutama pendosa, untuk dipendamkan dalam lautan kerahimannya. Kami bersyukur karena kami diperkenankan untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan yang penuh kasih ini. Kami diundang dengan tulus hati, berdoa dan membawa setiap jiwa, terutama mereka para pendosa, untuk membenamkan diri dalam lautan kerahimannya. Dan dengan demikian, Yesus menganugerahkan rahmat pertobatan dan keselamatan bagi jiwa tersebut. Syukur Tuhan atas anugerah indah ini, dan kiranya lewat anugerah ini kami semakin boleh masuk dalam rahmat kasih-Mu, semakin memahami betapa luas dan kayanya anugerah kasih-Mu bagi kami. Engkau mencintai kami, dan Engkau memberi tugas pertujuan yang demikian indah dan mulia. Syukur bagi-Mu Tuhan atas karya agung-Mu di tengah-tengah kami ini. Semoga kami semakin terpacu, semakin bersemangat dalam mewartakan kerahiman-Mu, dan melalui ketekunan dalam doa-doa, kami semakin menghantar banyak jiwa kepada rahmat pertobatan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih para saudara, Pak Gun dan para saudara. Terima kasih, Kesempatan Romo. ini. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih Istirahat. semua. Ya. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pak kasih Gunawan. semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih.